Halo. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Purnandi Arya Jiskonova dengan NIM 2308010330 nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nurul Marifatul Nikmah dan NIM 2308010331 dengan absen 18. Perkenalkan, nama saya Amanda Ataria dengan NIM 2308010332 dengan nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia Rajasa dengan NIM 2308010555 dengan nomor absen 20. Oke, dan kita di sini akan bahas tentang otonomi daerah. Kita di sini akan membahas otonomi daerah yang dimana salah satu subbab dari otonomi daerah itu sendiri adalah daerah otonomi khusus. Nah, daerah otonomi khusus itu sendiri merupakan suatu daerah yang diberikan kewenangan sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk menjalankan suatu kebijakan atau mengontrol suatu daerahnya itu sendiri. Nah, dasar-dasar atas berlakunya hal tersebut itu adalah bisa dibilang atau beberapa faktornya adalah ada beberapa seperti kebutuhan politik, kebutuhan kultural, dan kebutuhan struktur budaya yang ada yang mengharuskan daerah tersebut mengatur suatu kebijakan daerah itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah daerah otonomi khusus Aceh. Daerah otonomi khusus Aceh itu terkenal dengan beberapa syariat-syariat Islamnya atau terkenal dengan budaya Islamnya yang sangat kental di sana. Nah, hal tersebut itu merupakan sebuah kelebihan sekaligus kekurangan juga untuk kultur-kultur di sana. Salah satunya yaitu adalah hukum yang diterapkan di Aceh itu sangat tumpul ke atas dan sangat tajam ke bawah. Salah satunya contohnya itu adalah kebijakan-kebijakan dari konon daerah ada di Aceh itu sangat-sangat merugikan atau bisa dibilang itu tidak adil apabila diperuntukkan kepada masyarakat-masyarakat kecil, seperti contohnya masyarakat kecil yang berpacaran, yang tidak memenuhi standar atau norma berpakaian, itu akan dijatuhi hukuman sesuai dengan konten tersebut. Tetapi apabila pemerintah atau orang-orang elit yang melakukan hal tersebut, seperti contohnya ada perusakan norma, ada kekerasan terhadap perempuan, itu sama sekali tidak mendapat hukuman berdasarkan peraturan yang ada di Aceh tersebut. Dan itu merupakan sangat-sangat mengganggu untuk kita dan juga itu sangat-sangat tidak adil di Aceh begitu. Hal ini itu sudah sangat ramai diperbincangkan di sana. Ada banyak sekali masyarakat yang memprotes, seperti dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan beberapa aktivis di sana yang sudah mulai geram dengan adanya tindakan seperti ini. Tetapi sayangnya sampai saat ini dari pemerintah daerah Aceh itu masih belum memiliki respon terhadap hal tersebut. Memang betul hal tersebut itu sangat-sangat mencederai suatu legitimasi dari aspek syariah itu sendiri, karena hal tersebut itu sangat-sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah di branding atau apa yang sudah biasa terjadi di Aceh, tetapi saat ini malah dicederai oleh pimpinan-pimpinan atau orang-orang elit tingkatan atas di Aceh itu sendiri. Nah, maka dari itu solusinya dari kami itu adalah hal tersebut itu harus menjadi evaluasi dan juga harus menjadi dorongan untuk pemerintah agar bisa lebih tegas lagi untuk menerapkan konon daerahnya, tidak hanya untuk masyarakat sipilnya, tidak hanya untuk masyarakat kecilnya, tapi juga untuk pemerintahnya, untuk orang-orang elit yang ada di Aceh itu sendiri agar mendapatkan hukuman yang setara apabila melakukan suatu tindakan yang mencederai konon daerah tersebut. Dana otonomi khusus Aceh itu tuh gede banget. Tapi kenapa seakan-akan rakyat itu nggak ngerasain efeknya sama sekali? Jadi, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Aceh itu mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan dana yang gak main-main. Jumlahnya fantastis. Jadi, sejak tahun 2008 sampai sekarang ini, Aceh itu telah menerima lebih dari 8 triliun rupiah. Tapi kenyataannya, angka kemiskinan di Aceh itu masih stagnan, yaitu berada di kisaran 14%, jauh di atas rata-rata nasional yang mana di Indonesia itu kemiskinan menyentuh angka 9%. Terus kemana semua uang itu larinya? Proyek mangkrak, jalan rusak, dan di BPK itu nemuin penyimpangan-penyimpangan bahwa di Aceh itu terdapat banyak fiktif laporan yang mana mengindikasikan terjadinya korupsi. Terus solusinya gimana? Yang pertama, harus adanya transparansi anggaran. Kemudian ada pengawasan independen, libatkan warga,
dan yang berbasis kinerja dan menegakkan hukum yang benar-benar bisa bikin pejabat yang mau korupsi itu jadi takut. Dalam sistem otonomi khusus, pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan dua hal yang sangat penting, tetapi dua hal ini justru seringkali diabaikan. DPR Aceh yang sebagai wakil rakyat, tetapi malah seringkali abai. Rapat-rapat penting malah diabaikan. Laporan keuangan tidak ditugaskan. Penemuan badan pemeriksaan keuangan malah tidak dilanjutkan. Warga tidak tahu kemana anggaran itu pergi. Musyawarah pembangunan hanyalah sebuah formalitas yang ada. Padahal tanpa pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat, otonomi hanya menjadi baju yang kosong. Padahal ini bukanlah merupakan akhir dari segalanya. Kita harus ada perubahan dalam hal ini. Pertama, DPR harus menjalankan tugasnya dengan baik, serta temuan-temuan yang menyimpang harus juga ditindaklanjuti. Juga pemerintah harus membangun kesadaran masyarakat dengan mengedukasi soal hak, juga anggaran, serta peran rakyat dalam pemerintahan itu tersebut. Dengan pengawasan yang kuat serta partisipasi masyarakat, otonomi akan hidup, pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Tiap tahun, ribuan anak pemuda Aceh lulus kuliah, tapi masih banyak yang pengangguran. Kenapa? Yang pertama, kurangnya pelatihan vokasi. Yang kedua, lapangan kerja terbatas. Yang ketiga, akses modal minim. Yang keempat, banyak program pemuda yang tidak berjalan atau hanya sekedar formalisasi saja. Yang kedua, perkuat pelatihan kerja dan inkubator bisnis supaya mereka bisa bikin lapangan kerja sendiri. Kalau Aceh mau maju, pemuda dan perempuan nggak bisa cuma jadi penonton. Mereka harus dikasih kesempatan, kepercayaan, dan didorong untuk membangun Aceh lebih maju. Oke, mungkin itu aja tantangan dan juga permasalahan dan juga serta solusi yang dapat kami tawarkan, dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Semoga yang tadi kami sampaikan bisa menjadi insight baru untuk kalian dan juga bisa menjadi refleksi kita bersama. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Dadah.